Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di peternakan Barokah Farm Kediri. Saya Dr. Tovan. Berjumpa lagi dengan saya dengan tema menarik, dan tak bosan-bosannya saya menyemangati rekan-rekan semua untuk terus berkarya dalam dunia peternakan. Pada kali ini saya akan berbicara mengenai hambatan atau kendala atau permasalahan yang saya dapatkan di awal beternak. Dalam hal ini saya mempunyai tujuan bahwasanya rekan-rekan yang setia dengan Barokah Farm Kediri tidak akan mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Ya, jadi jangan melihat sisi suksesnya saja, tetapi harus melihat dari sisi kegagalannya juga, sehingga kita tidak mengalami hal yang sama dalam kegagalan. Karena saya tidak ingin kegagalan yang saya alami ini akan dialami oleh rekan-rekan semua di sini. Saya ingin rekan-rekan bisa sukses dan jauh lebih sukses daripada saya tanpa mengalami fase kegagalan. Bicara mengenai kegagalan atau hambatan yang saya dapatkan di awal beternak adalah masalah salah satunya perawatan. Karena saya dulu awal beternak itu pada 2014 itu tidak banyak atau bahkan sulit sekali mencari media-media pembelajaran dunia peternakan seperti yang menjamur saat ini ya. YouTube yang berbicara tentang ternak banyak sekali channelnya. Terus workshop yang diadakan setiap bulannya di berbagai tempat menjamur seperti sekarang. Dulu sulit, nyaris tidak ada. Adapun aran-aran dulu hanya dari dinas terkait ya. Itu pun tidak semasif seperti sekarang. Nah, berawal dari modal awal saya yang tidak tahu tentang manajemen kesehatan ataupun tata kelola perawatan kambing domba, sehingga di awal saya mengalami cukup besar kerugian yang disebabkan oleh kesalahan saya dalam hal perawatan, khususnya perawatan di saat sakit. Saya tidak tahu terapinya. Nah, seperti itu ya. Jadi tipsnya di saat kita mengalami masalah dalam hal perawatan, kita harus tahu ilmunya dulu. Kita harus tahu obat apa saja yang diperlukan atau bisa dikatakan obat-obat darurat atau emergensi yang wajib harus ada di kandang kita. Ya. Kalau tidak, kita suatu saat pasti pusing. Saya dulu pernah mengalami ya. Jadi waktu getol-getolnya beternak, tiba-tiba ada domba saya yang kembung. Saya tidak tahu terapinya. Ya akhirnya apa? Akhirnya saya panggilkanlah mantri. Nah, mantri kadang datang tepat waktu, kadang mundur. Atau kita panggil dokter hewan. Nah, kalau pas datangnya cepat, mungkin bisa terselamatkan. Tapi kalau pas mereka juga dibutuhkan di tempat lainnya, akhirnya datang ke kandang kita setelah beberapa saat, terkadang tidak tertolong seperti yang pernah saya alami dulu. Karena kita menunggu kedatangan bantuan dari mantri hewan, dombanya keburu mati. Nah, padahal kalau kita tahu penanganan pertama untuk kasus seperti ini, ya mungkin akan selamat. Nah, seperti itulah. Jadi saya hambatan dulu karena nggak tahu ilmunya. Ada kambing yang kena gudeg, saya bingung dikasih apa, ini nanti seperti apa lah. Hal seperti itu, hal kelihatannya sepele, tetapi kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu terapinya, tidak tahu obatnya, ya akan menjadi sangat fatal. Terus ada lagi waktu betina saya bunting semua, banyak itu. Saya itu kambing PE ya,
bunting, ada yang beranak besar tidak kuat mengejan, akhirnya sampai dia lemes, ya tahu-tahu mati juga. Padahal sebenarnya kalau kita tahu teorinya, ya terselamatkan. Terus ada lagi yang kasus sering sekali, waktu saya ingat sekali mengenai kebersihan tali pusarnya. Ya, begitu lahir kita tidak kasih treatment, kita tidak kasih betadine atau dikasih apa, atau disuntik apa, kita biarkan aja, ternyata terjadi infeksi, akhirnya mati. Dulu saya pernah lahir barengan, PE kontes semua, bagus-bagus semua, dari 40 ekor tersisa 2 ekor. Ya gara-gara ini tadi, saya tidak tahu ilmunya. Nah, sehingga saran saya bagi rekan-rekan yang baru mulai beternak atau akan mulai beternak, silakan pelajari dulu masalah perawatan, khususnya perawatan di saat sakit. Obat-obat apa saja yang dibutuhkan, yang harus disiapkan, ini pemberiannya bagaimana, dengan cara suntik atau dicekok, ini dosisnya berapa. Nah, itu sebaiknya kita harus prepare lebih awal, sehingga nanti waktu kejadian di lapangan kita tidak kaget, dan ternak kita bisa terselamatkan. Jadi kalau kita beternak, kita harus bisa menjadi mantri hewan, ataupun yang lebih ahli kita bisa menjadi dokter hewan untuk hewan ternak kita sendiri, sehingga kita tidak tergantung oleh pihak lain. Apabila ada sakit yang mendadak tengah malam atau jam-jam sibuk yang kita tidak mungkin memanggil dokter hewan, bisa kita tangani sendiri dan ternak kita bisa tertolong. Mengenai apa-apa obat yang harus disiapkan, dosisnya berapa, pemberian bagaimana, itu akan kita bahas khusus di konten berikutnya. Sekian dari saya, semoga singkat cerita ini bisa memberi gambaran, menambah wawasan bagi rekan-rekan semua yang akan memulai beternak dan yang awal baru beternak. Itu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan maju terus peternakan Indonesia. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm, Kediri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.